Seperti itu, Kang Mas. Ya, Untuk jawaban itu saya masih belum paham. air yang lebih suci daripada air ya. Iya, Kang Mas. Ya kan? Air yang lebih suci daripada air adalah Ya, uripe Allah. Bila tidak ada uripe Allah, Anda tidak mengenal air, ya kan? Air itu betul. kan ibaratnya ma'ul hayat. Air kehidupan, bukan air-air yang Betul. kita artikan air yang kita minum itu, bukan. Itu hanya kiasan atau simbol saja. Maknanya air kehidupan itulah yang lebih suci dari apapun. Jadi makanya lambangnya kita kalau bersuci pakai air. Kalau air tidak ada pakai debu. Apa maknanya? Agar kita tahu asal usul kita ini dari mana. Agar kita bisa pulang langsung kepada apa yang kita sucikan. Air dan debu itu, ya kan? Nah, jadi ketika Iya, Kang kita Mas. masih manusianya yang wujud, yang hidup, yang nampak, yang jadi Tuhan penguasa atau pencipta apapun yang kita kerjakan selama ini. Selama ini kan kita jadi pencipta, Kang Mas. Bukan jadi yang dicipta, ya enggak, Kang Mas? Selama ini kita menjadi pencipta atas bangun tidur kita. Kita menjadi pencipta atas duduk berdiri kita. Kita menjadi pencipta atas mandi, sholat, makan, minum, bekerja, naik motor, naik mobil. Hilang. Kalau ini? Enggak hilang kok, suaranya Oh bersih. enggak. Enggak, Ya. enggak jelas, jelas Kang Mas, jelas Alhamdulillahirabbil Kang Mas. alamin. Jadi kita ini sebagai pencipta apapun yang kita cipta. Selama ini ya enggak, Kang Mas? Berarti meskipun Anda wudhu pakai air, meskipun Anda wudhu pakai debu, ya tetap kotor. Meskipun Anda menghabiskan air lautan, Anda pakai wudhu semua sampai habis, ya tetap kotor. Kenapa? Karena airnya air kotor. Apa maknanya? Hidup yang Anda akui selama ini sebagai hidup Anda. Maknanya Allah si goib sing ono sing wujud mung menungsani, ya kan, Mas? Nggih, Kang Mas. Maka tidak akan pernah suci. Caranya untuk mensucikan bagaimana? Apakah rela Anda ditiadakan? Apakah rela Anda digoibkan sebagaimana Anda menggoibkan Tuhan Anda? Sebagaimana Anda mentiadakan Tuhan Anda di dalam aplikasi kegiatan kita sehari-hari selama ini? Rela Anda. Kalau Anda rela, baru bisa ketemu. Tapi relanya bukan rela-rela ucapan loh ya. Seperti syahadat yang kita baca selama ini. Membaca 2 kalimat syahadat. Semua kita mau bekerja. Ya tidak kerja-kerja. Mau diucap dok kerja, ya kan? Ya harus dilakukan kerja. Ketika kita melakukan kerjanya, sudah tidak pakai zikir bekerja lagi. Sudah diam saja. Kenapa? Wis ketemu kerjoi, ya kan? Bisa dipahami? Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk, Kang Mas, dilanjut. Apa nih? Ayo, apa lagi yang mau ditanya-tanyakan yang belum dipahami kira-kira? Kalau saya langsung mau puncaknya aja sih. Ya, apa itu? mau ketemu pencipta aja. Caranya untuk ketemu pencipta, ya Anda harus ketemu pencipta yang selama ini Anda rasakan. Siapa yang selama ini sebagai pencipta di dalam diri kita? Kan kita sendiri, ya kan? Kita yang merasa menciptakan duduk berdiri, menciptakan makan, minum, dan sebagainya. Ya kan, Kang Mas? Kita harus melewati atau ketemu itu dulu. Siapa itu? Nah, maka kalau kita sudah ketemu itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bila kita sudah ketemu itu, maka nyatalah Tuhan yang dicari-cari. Kalau kita belum ketemu siapa yang menjadi pencipta selama ini, karenanya kalau kita selama ini tidak sadar itu semua, selamanya kita tak akan pernah menyadari bahwa hidup ini dialah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Silakan Kang Mas. Yang lain. Kalau misalnya dalam perjalanan naik tingkatannya masuk ala nur ala nuri, baru naik tingkatannya pana upana, terus baka obaka, itu jalannya bagaimana ya? Ya, itu kan hanya makom-makom menurut kajian manusia. Kalau di uripe Allah ini tidak lewat itu, sudah langsung dari atas ke bawah. Apa maknanya? Kita menyadari tanpa Allah kita tidak ada. Bagaimana mungkin kita merasa bisa berjalan menuju Allah tanpa Allah? Ya enggak? Selama ini kita merayap menyusuri tingkatan-tingkatan yang Anda sebutkan tadi dengan kendaraan manusianya. Bagaimana mungkin bisa sampai bila manusianya masih menjadi pencipta di dalamnya? Bisa dipahami. Tapi apakah orang yang sampai ini kita sharing ini Kang Mas ya, ini sharing aja ya. Kalau seumpamanya orang yang sampai misalnya kehadirat Allah, atau dia dalam perjalanan tapi dia belum suci dirinya, apakah itu dikatakan sempurna? Menurut belum suci, belum sampai. Karena manusia ini pulang kan harus suci, bukan karena ilmu, bukan karena akhlak, kan begitu. Betul. Nah, jadi kalau orang itu belum bersih, apakah bisa sampai ke sana? Sudah? Ya. Jadi pemahamannya ada dua versi. Versi kemanusiaan dan versi ketuhanan. Versi kemanusiaan, selagi masih ada manusianya di dalam dadanya, selamanya tak akan sampai makom manapun orang itu. Katanya sudah makom fana ulfana bakobila, tapi masih manusianya yang punya makom itu, ya berarti kan manusianya masih ada. Selamanya ya tidak sempurna. Kenapa? Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Maknanya segala perjalanan manusia, bila hanya Allah yang memperjalankan, itu suci. Tapi bila manusianya yang merasa berjalan sendiri, sampai tingkatan puncak manapun tak akan pernah suci. Meskipun sudah sampai kepada makrifat, tapi di dalam hatinya masih makrifatun nas. Manusianya yang makrifat, ya. Berarti belum sempurna toh? Berarti kan belum sempurna. Betul. Kan? Nah, itu versi manusianya. Belum saya lanjutkan versi Tuhan, ya kan? Nah, versi Tuhannya? Nah, kalau versinya Tuhan, bagaimana mungkin manusia bisa berjalan sendiri tanpa Tuhannya? Ya enggak? Kalau hanya Tuhannya yang bisa menguasai manusia, berarti mana ada manusia yang tidak suci? Bila hanya Allah yang menguasai manusianya, ya kan? Suci dalam arti kata kan kadim yang di dalam. Ya, betul. Nah, jadi pertanyaan, apakah jasad ini terkadimkan? Kan gitu. Ya. Sudah? Ini sharing-sharing aja kita Kang Mas, ya, kita sharing aja daripada ada omongan. Ya, inilah yang asyik tuh ini ya, agar kita bisa belajar dan agar sahabat-sahabat kita ini bisa belajar juga. Ya, silakan Kang Mas. Nah, sedangkan kita kadang banyak orang mengatakan ya, ada yang bermain dengan sifat 20, ada yang bermain dengan kitab kuning, ada yang bermain dengan tasawuf. Pada intinya kan ilmu itu, ini dikatakan ilmu ini ya, bukan syariat. Karena kalau syariat kan sudah lain artinya. Kalau dikatakan ilmu, maka kalau dia pahami ilmu tadi itu, tertingginya hanya duduk di sholat. Apakah dia duduk di sholat dia sudah memahami semua,
maka tamatlah dia sudah. Maka dia tidak lagi mengakui dan akuan. Karena dia sudah paham, maka di situ dia tamat. Kenapa? Ini kita cerita, anggaplah kita tidak usah cerita ke orang, anggaplah diri kita sendiri. Kalau Ya, kita ini salah kita sholat, bahas diri. tidak mengenal duduk sholat itu kayak apa, dan bagaimana angkat takbirnya, dan bagaimana dia mengucapkannya kalau tidak paham. Sedangkan orang yang membacakan, contoh salah satunya Al-Fatihah, kalau dia tidak pahami dengan Al-Fatihah ini, dia kan memanggil nama jin dong. Ya, kan sudah di situ kalau dia sudah memahami kan Al-Quran, hatinya Yasin. Yasin punya hati, terus lanjutan ke ba punya titik. Titiknya dikemanakan? Hidup atau mati? Kan begitu. Kalau menurut Kang Mas gimana? Sudah? Iya. Maknanya bagaimana mungkin manusia yang belum suci bisa sholat, itu intinya. Karena sholat itu adalah akimi sholata li dzikri, kata Allah. Dirikan sholat, bukan mengerjakan sholat loh ya. Dirikan sholat demi mengingat aku. Lah bagaimana mungkin kita bisa sholat sedangkan kita sebagai penguasa ilmu, kita sebagai penguasa apa yang kita lakukan selama ini di dalam kajian-kajian yang kita pelajari selama ini, semuanya masih serba manusianya. Ya selamanya tak akan bertemu dengan siapa yang dizikiri, kecuali kita selama ini hanya berzikir, hanya mengingat bahwa semua apa yang kita lakukan ya kita sendiri pelakunya. Maka tak akan pernah bisa mendirikan sholat, cuma mengerjakan sholat. Apa bedanya dengan syahadat tadi yang katanya ingin makan, cuma diomong-omongkan makan, tidak makan. Sama dengan itu. Maknanya bila manusianya sudah tidak paham lagi, itulah paham. Kalau manusianya masih merasa paham, ya hakikatnya belum paham. Kenapa? Karena paham hanya milik Allah. Bila manusianya yang merasa paham, berarti Allahnya kalah dengan manusianya. Yuk dilanjutkan Mas. Ya. Ngopi dulu Mas, ngopi. Iya, ngopi lah ini. Oh. Kopi putih. Oh, kopi susu. Katanya minta yang di puncak, ya kan? Kalau puncak ya tidak ada lagi yang bahas kecuali Allah. Maknanya apapun yang terjadi pada diri kita bila tanpa Allah ya tidak akan ada, itu yang puncak. Tapi bila masih lewat manusianya, sulit untuk mencapai puncak. Kenapa? Karena manusianya masih di puncak kemanusiaannya. Ya enggak Kang Mas? Ya, kalau tapi saya bertanya lagi, kan namanya sering banyak ya kan di situ kan awaludin marifatullah, awal agama mengenal Allah. Siapa sih yang bisa mengenal Allah yang di diri ini? Mantap. Jadi banyak orang hanya bisa berkata tapi tidak bisa praktek. Kan begitu, hanya teori kan gitu. Semua orang maupun orang awam pun melihat kitab maupun dia lihat di YouTube, akhirnya dia membanggakan dirinya, dia merasa bisa dan hafal dengan apa yang dibaca dia tadi itu, lalu mengumbar, dia merasa hebat. Nah, jadi kita tidak mengkubis masalah itu, kita kembali tafsir aja, dia kita kan begitu. Nafsi. Jadi yang saya anukan, bagaimana kita mengenal Allahnya tadi dengan roh yang mana. Gitu.
Mungkin siapa tahu yang di bawah yang tapping maupun yang ada di Komal mungkin kan menambah wawasan. Iya, gitu. iya, iya. Mungkin saya tidak merendahkan siapa-siapa, Iya, tidak meninggikan sama-sama siapa-siapa. belajar, Mungkin saya pun juga belajar. kita sama-sama. Jadi saling berarti mungkin besok-besok nanti atau ketemu siapa tidak dibohongin gitu Kang Mas ya. Mungkin dari Kang Mas yang tadi gimana untuk siapa rohnya yang bisa mengenal tadi kan gitu. Siapa yang bisa mengenalkannya? Ya sebelum saya yang menjawab gantian. Ayo Kang Mas yang lainnya. Cobalah dijawab. Gus, Kan kita pimpin itu sekaligus zikir Nabi sebat sekali terus jawab. Sudah? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi roh, jiwa, nyawa, hati, hidup yang mana yang bisa menuntun kita kepada Allah? Selagi kita yang punya nyawa, selagi kita yang masih punya hidup, selagi kita yang merasa punya jiwa, hati, roh, dan sebagainya, maka selamanya kita tak akan pernah bisa kembali kepada Allah. Kenapa? Intinya kalau Allahnya masih gaib, ya sampai kapan kita bisa kembali kepada yang gaib? Maknanya kalau Allahnya gaib, ya gaibkanlah dirimu di dalam hatimu, maka nyata Allah di dalam hatimu. Maknanya kembalikanlah jiwa, nyawa, roh dan hidup ini ya uripe Allah, bukan uripe manungsa. Bila hidup ini, bila nyawa, jiwa, hati, roh ini milik manusia, pasti sejak Nabi Adam sampai sekarang manusia itu masih hidup semua. Tak akan pernah mati. Kenapa? Karena punya hidup. Lah kenapa kok manusia yang zaman dulu sudah meninggal yang ada sekarang hanya kita? Karena memang hidup ini bukan hidup kita. Bukan ciptaan kita, bukan buatan kita. Bahkan badan ini pun juga bukan milik kita. Apalagi yang di dalamnya. Duduk, sholat, makan, bekerja, naik motor, ngaji, sholawatan, dan sebagainya. Tambah itu ya tambah bukan milik kita. Ya dengan itulah kita memahami inilah agar apa? Agar syariat-syariat itu bisa dikembalikan menjadi lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi hanya milik Allah. Hidup dan mati milik Allah. Orang paham, orang tidak paham, ya milik Allah. Bukan milik manusianya. Maknanya nafi isbat itu beranikah Anda mengakui di dalam dada Anda bahwa hidup ini Allah. Hanya itu saja. Bila Anda masih belum berani, berarti Anda masih lebih jadi Tuhan di dalam dada Anda ketimbang Allah. Sedangkan Allahnya gaib. Ya enggak? Kenapa? Allah yang ditiadakan. Mestinya Anda yang ditiadakan sehingga Allahnya wujud. Bila Allahnya wujud bisa disaksikan. Bagaimana dengan cara menyaksikannya? Saksikan di dalam ayat-ayatnya. Di mana ayat-ayatnya? Apapun yang kau gerakkan, ini loh ayat-ayatnya hidup itu. Inilah yang dimaksud syahadat penyaksian itu. Sudah tidak ngomong lagi. Asyhadu la ilaha illallah. Tidak usah ngomong lagi. Kenapa? Karena sudah diam. Sudah menyaksikan ayat-ayatnya Allah. Apa yang terjadi di dalam diri kita bahkan kepada orang lain. Semua itu ayat-ayatnya Allah. Iya enggak Kang Mas? Nah, kembali lagi saya bertanya. Tadi sampai kembali lagi mengatakan syahadat. Saya bertanya syahadat. Yang sebenar-benar syahadat ada syahadat ini ada 7. Syahadat yang mana yang sebenarnya syahadat diri bagaimana? Terus syahadat ini yang saksi. Yang ada saksi 7 dan ya, banyak menyaksikan. sekali ya. Jadi saksi dan menyaksikan. Yang saksi dan menyaksikan, yang menyaksikan siapa? Saksinya siapa? Begitu. Mungkin sampai bisa menjabarkan. Sudah? Ya. Jadi syahadat yang di sini saya bahas langsung syahadat puncak ya. Maknanya bukan ada 7 atau ada berapa, langsung puncaknya syahadat aja. Ketika kita sudah tak mampu bersyahadat lagi, jangankan bersyahadat atau menyaksikan Allah, menyaksikan diri kita saja tak bisa. Itulah hakikat syahadat itu. Ketika yang ada hanya Allah yang menyaksikan dirinya dan yang menyaksikan ciptaannya. Itulah yang dimaksud araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku
dengan Tuhanku. Tanpa Tuhanku, aku tak akan pernah mengenal diriku. Aku tak akan pernah mengenal namaku. Aku tak akan pernah mengenal diriku, bahwa diriku adalah manusia. Selama tak ada Allah pun, aku juga tak ada. Maknanya syahadat itu bila semuanya kembali kepada Allah, yaitulah syahadat itu, Kang Mas. Monggo dilanjut. Saya sambil baca tappingan di bawah itu lah. Saya sambil dengarkan sambil baca-baca tapping. Saya tidak sempat baca.